Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim nan arif lagi bijaksana yang kami hormati. Kemudian hadirin wal hadirat, para pencinta Al-Quran yang kami muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam menjadi umat yang terbaik, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan umat Islam mampu memegang amanah dan memimpin dunia ini, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan berbagai macam cara untuk mempersiapkan umat Islam mampu menjadi umat yang terbaik. Salah satu sarananya adalah dengan pembentukan manusia yang bertakwa. Namun hal inilah yang telah banyak kita lupa, sehingga ukuran kemajuan dan ukuran kesejahteraan hidup hanya diukur dengan materi. Lupa bahwasanya manusia bukan hanya dari unsur materi saja, tetapi manusia juga punya nurani, manusia juga punya jiwa yang harus dibina serta dikembangkan agar mampu menjadi manusia yang terbaik. Oleh karena itu, Allah menghadirkan puasa Ramadan di tengah-tengah kita dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa dan mampu memimpin dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya puasa merupakan sebab terbesar menuju ketakwaan. Sebab orang yang berpuasa senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Beliau juga mengatakan ada beberapa indikator di mana puasa sebagai pembentuk ketakwaan. Di antaranya, yang pertama, orang yang berpuasa senantiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti makanan, minuman, jima, dan semisalnya. Padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan yang besar terhadap semua ini. Namun mereka rela untuk meninggalkan semua ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengharapkan pahala dari haram dalam artian kuantitas dan juga kualitasnya. Dalam artian kualitas berarti menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memang telah diharamkan oleh Allah. Sedangkan dalam artian kuantitas berarti menjauhkan dirinya dari perilaku berlebih-lebihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan psikologis ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci umat yang berlaku berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Wahai anak cucu Adam, pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Indikator yang kedua, orang yang berpuasa senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menjauhkan dirinya dari hal-hal yang disukai oleh nafsu. Padahal mereka dapat minum, mereka mampu untuk makan, berjima dan yang lainnya. Namun mereka meninggalkan semua itu karena mereka sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Sebagai seorang yang beriman, marilah kita menjauhkan diri kita dari nafsu yang menjerat. Karena sesungguhnya nafsu itu menjauhkan kita dari Allah, menghalangi kita dari manisnya ibadah, serta menghalangi kita untuk melihat kenikmatan atas kebesaran dan keagungan. Hawa nafsu memiliki arti sebagai suatu kecenderungan dalam diri manusia
terhadap hal-hal yang disukai dan dicintai, namun tidak ada hubungannya dengan perkara akhirat, seperti hal-hal yang menggiurkan, melalaikan, melenakan, suka berkata-kata kotor, tamak, sombong, ria, kemaru, cinta dunia, makan berlebih-lebihan, mengubah hawa nafsu, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengendalikan nafsu kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah mengisyaratkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 26 yang berbunyi, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi yahkum bainan nas yahkum Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di bumi, dan berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita jalani puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keimanan, agar dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan juga meningkatkan kualitas mental hidup kita di dunia. Demikianlah syahrul Quran yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.